Kembali lagi dengan channel saya Darun nomor 5. Ini kemarin yang kita ulas tentang air terjun ini ya, air terjun Brantas. Ini lumayan panjang ini, bukan lumayan, memang ya panjang. Kalau memang dilihat-lihat sih, keindahan dari air terjunnya ini sangat menarik ya. Tapi kita sudah membahasnya minggu kemarin ya, tentang air terjunnya ini. Untuk saat ini yang kita bahas itu tentang ini, pulau kecil yang ada di antara sungai. Jadi memang ini ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau di sana itu ada aliran sungai. Terus sana di sungai, di sini aliran sungai. Dan pulaunya ini benar-benar ada di tengah-tengahnya sungai. Pulau ini benar-benar ada di tengahnya sungai. Kalau dilihat dari kejauhan ya, pulaunya ini kan seperti tidak pernah ada yang menjamah ya. Ya kalau kotor ya tetap kan, biasanya kan kalau waktu banjir kan airnya tinggi sampai menutupi, jadi genangan airnya sampai tinggi, sampai menutupi, sampai ke atas airnya, sampai ke pulau. Jadi ya tetap kelihatan kotor. Tapi di sini ada yang menarik. Selain kalau kita lihat sendiri, arusnya ini kan tidak terlalu terlihat dalam ya. Kalau orang bilang kan air beriak tanda tak dalam. Nah ini kan airnya beriak, juga tidak kelihatan dalam, ya kan? Tapi kemarin setelah saya tanya-tanya warga sekitar sini, kan namanya juga penasaran kan ya, tentang pulau ini terutama. Ternyata ini air beriak ini yang kelihatan tidak dalam, ini dalam sekali. Jadi tidak disarankan untuk mencoba untuk menyeberang. Nanti bisa kenyut bisa terseret arus. Jadi memang ini kelihatan nggak kencang, harusnya kelihatan nggak kencang memang, tapi sebenarnya ini dalam, jadi dalam ke bawah sini. Jadi air beriak yang kelihatan nggak dalam itu pengaruh dari aliran ini. Jadi ini kan nanti kelihatannya beriak, jadi kelihatan nggak dalam, tapi aslinya dalam. Oke, kembali lagi ke pulau sekarang. Pulau yang kita bahas sekarang ini kalau dari warga sendiri, kalau yang kemarin orang yang saya tanyakan sendiri kemarin itu memang tidak pernah ada orang yang menyeberang. Karena ya memang risikonya yang besar itu, ya daripada terseret arus gara-gara penasaran pengen ke pulau terus akhirnya mati. Ya, akhirnya mereka enggak ke sana. Dan pulau yang kelihatan kecil itu ini sekarang jadi rumah untuk para binatang, terutama kalau orang-orang yang kemarin saya tanya itu katanya ular, terus kayak nyambe, kayak binatang-binatang yang melata itu di sini masih banyak katanya. Biasanya kalau pagi itu ada kelihatan ular menyabrang dari sini kan, dari warga. Jadi ularnya itu kalau
nyari makan kadang ya ke tempat warga, nyabrang. Kalau orang kan bisa berenang ya, nyabrang. Habis itu balik lagi. Kemarin itu juga selain ular, kalau biawak di sini juga ukurannya besar-besar. Menurut warga yang kemarin saya tanya itu biawaknya ya lumayan besar sih, bukan besar lagi. Kalau kurang lebih sih bilangnya sebesar apa bilangnya ya, kuku atau kuku. Apa ya? Paha. Sebesar paha. Tapi bukan paha orang dewasa, paha anak-anak, tapi lumayan besar itu. Dan beberapa bulan yang lalu katanya itu katanya warga yang kemarin saya wawancara itu di sini ada apa itu ular. Jadi ularnya waktu nyabrang ke kampung, ini kan kampung ya, ini ke area kampung. Setelah ke kampung ketangkep warga ularnya, katanya besar. Kalau orangnya gambarin itu besar ini ya, lumayan. Jadi besar ini. Oh, ini kan sudah, kalau itu kan sudah sepaha anak-anak ya. Tapi anak-anak bukan yang anak-anak masih kecil ya, anak-anak umuran SD SMP lah. Tapi itu lumayan besar itu. Katanya kemarin itu gitu. Jadi waktu nyabrang ke kampung, ularnya itu, terus habis itu ya ketemu warga, memang kan warga kampungnya kan padat penduduk. Jadi ya wes ditangkap sama warga, katanya sih sebesar itu. Kalau yang di dalam di pulau sendiri, kalau di pulau sendiri masih banyak lagi yang ukuran besar katanya itu. Memang karena tidak pernah dijamah ya, jadi ukurannya ya memang harus besar, bukan harus besar ya, ya ukurannya memang besar-besar. Nggak pernah ada yang sana. Jadi di sana itu di pulau yang kurang lebih ukuran 1000 kali 1000 ya. Ini jadi rumah bagi satwa-satwa itu. Ular, terus biawak, terus burung. Ada tadi lah saya lihat burung di sana yang sepertinya sih carian. Cari apa itu? Bikin rumah. Tadi ada kelihatan di sana. Tapi memang ya aman kalau bikin rumah di sini ya. Soalnya kan nggak ada yang ganggu. Kalau bikin rumah di sekitaran warga kan repot. Belum sampai anaknya besar, rumahnya sudah diganggu. Tapi sekarang itu serba repot. Burung ditembaki. Ya segitulah. Tapi pulau ini benar-benar jadi rumah untuk para biawak itu dan para binatang-binatang habitat yang lain. Ini ya harus ada tempat-tempat seperti ini. Jadi binatang-binatang itu tetap terlindungi, mereka tetap punya rumah. Nah nyatanya kalau sampai ular saja loh, sampai bisa sebesar tadi, berarti kan nyaman loh di sana di dalam itu, sampai sebesar itu loh. Ya karena ya dibilang mengganggu ya, namanya mereka juga cari makan ya. Mereka ke kampung cari makan ayam, ayamnya diternak sama warga kampung. Mau gimana lagi?
Oh, kehidupan para binatang sekarang kan sudah mulai sempit ya. Ayo kita coba kita memutari pulau ini dari sisi lain. Oh, jalannya licin. Ya. Wah. Mancing, Mak. Angsal kata. Angsal kata. Dereng. Dalam? Nggih, harusnya banter, Pak. Kula mrikarian, Pak, nggih. Nih, bapaknya ini tadi baru datang. Datangnya kurang lebih barengan sama saya. Ya, baru berapa menit yang lalu. Kalau yang mancing sudah agak lama sih mereka. Di sebelah sana ada yang mancing agak lama. Coba kita lihat, mereka dapat apa? Sudah dapat ular, atau dapat ikan, atau dapat biawak? Ini nggak tahu. Dan serunya lagi di sebelahnya itu ada pemancingan. Jadi bagi mereka yang menyukai tantangan untuk mendapatkan ikan, rata-rata mancing di sungai. Kalau mereka yang cuma ingin dapat ikan, di pemancingan. Nah, ini pemancingannya ini. Pak, mancing, Pak. Asal kata, Pak. Derek, nembir, Pak, ya. Ya harusnya buater ya. Pulaunya itu kelihatan benar-benar gak terawat. Karena jalannya curam, saya nggak turun ke bawah tinggi. Saya nggak jadi wawancara masnya yang sana tinggi. Dapatnya banyak dapat satu karung. Ikannya ditaruh karung untuk banyak lumayan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.